Shalom saudara yang kasih Tuhan. Hidup di bawah kepemimpinan manusia memang penuh dengan pergumulan. Tetapi hikmat Tuhan menolong kita untuk tahu bagaimana kita belajar untuk taat, bersuara, sambil terus percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan yang kita jalani. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya yakin banyak dari kita yang sering membaca atau menyaksikan berita. Belakangan ini, mungkin kita sering melihat atau mendengar berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin di negara kita. Ada sebagian yang baik, tetapi ada juga sebagian yang membingungkan, yang mungkin terasa tidak adil, atau membuat kita jadi bertanya-tanya, kok bisa ya kebijakan seperti ini dikeluarkan? Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kita pasti bergumul, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini sering sekali kita hadapi. Gak usah jauh-jauh saudara, bahkan di dalam setting kita sehari-hari, kita pun pasti berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kuasa yang lebih besar daripada kita. Entah itu di rumah, entah itu di tempat di mana kita bersekolah, entah itu di kantor, dan lain sebagainya. Sama seperti kita, saudara, mereka pun adalah manusia. Mereka bisa melakukan kesalahan atau memutuskan sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya. Untuk itu, saudara, di dalam keadaan seperti ini, di dalam kesadaran akan hal ini, kita perlu belajar untuk berhikmat supaya kita bisa menempatkan diri dengan baik. Nah, saudara, dari ribuan tahun yang lalu, pergumulan seperti ini juga sudah dialami, secara khusus oleh pengkhotbah yang menulis di dalam pasal yang ke-8 yang akan kita sama-sama renungkan hari ini. Ada pemimpin yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, tetapi ada juga atau bahkan banyak yang hidupnya itu lalim, saudara, dan justru membawa penderitaan kepada rakyat yang dia pimpin. Kalau kita baca Perjanjian Lama, wah contohnya itu ada luar biasa banyak sekali, saudara. Dan saudara, sama seperti ribuan tahun yang lalu, kita tidak bisa memilih dan menjamin bahwa pemimpin yang memimpin kita itu adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi dengan hikmat, kita orang percaya bisa belajar untuk bersikap di tengah keadaan atau realitas seperti ini. Saudara, mari sekali lagi kita belajar tentang hikmat Allah dari pengkhotbah. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari pengkhotbah pasal yang ke-8, ayat 1 sampai yang ke-9. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui makna suatu hal? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan berkata kepadanya, apakah yang baginda lakukan? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami hal yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu dan penghakiman. Sebab, untuk segala sesuatu ada waktu dan penghakiman, dan kemalangan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya, tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapa yang akan mengatakan kepadanya bagaimana hal itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada kelepasan dalam peperangan, dan kefasikan tidak akan meluputkan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai yang lain hingga ia celaka. Saudara, pengkhotbah memulai bagian ini dengan nuansa yang positif. Meskipun hikmat Tuhan tidak bisa dipahami sepenuhnya, hikmat Tuhan itu bisa membawa sukacita atau membuat wajah manusia bercahaya. Nah, saudara, salah satu cara untuk hidup berhikmat ada di beberapa ayat selanjutnya. Tanpa basa-basi, pengkhotbah berkata, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Saudara, di zaman Perjanjian Lama, sumpah raja itu dilakukan bukan hanya secara politis, tetapi juga secara teologis. Sumpah raja itu dilakukan di hadapan Allah. Artinya, kepemimpinan yang berlangsung itu bukan hanya mendapatkan izin dari Allah, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah. Itulah mengapa pengkhotbah mendorong pembacanya untuk patuh kepada pemerintah yang berkuasa. Bahkan di ayat 3, yang kemungkinan berbicara tentang konflik, pengkhotbah mendorong pembacanya untuk berhati-hati, untuk bersabar. Pengkhotbah mendorong pembacanya untuk tidak tergesa-gesa pergi dari hadapan sang pemimpin, atau kalau kita
pahami dari bahasa aslinya, atau bahkan untuk tidak hanya diam di tengah kondisi seperti itu. Dari semua anjuran ini ada dua alasan, saudara. Pertama, karena pemimpin itu memimpin dengan izin Allah. Tetapi yang kedua, itu sifatnya praktis. Karena pemimpin itu bebas melakukan apapun, termasuk membahayakan rakyatnya sekalipun. Itulah sebabnya pengkhotbah mendorong pembacanya untuk berhati-hati. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 3 dan 4. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kalau begitu kita cuma boleh taat kepada pemimpin kita? Kalau dia bilang A, pokoknya kita lakukan A. Kalau dia bilang B, pokoknya kita harus setuju dengan B. Nggak peduli apakah itu benar, apakah itu salah, dan lain sebagainya. Tentu tidak, saudara. Di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, pengkhotbah mengatakan bahwa orang berhikmat mengetahui waktu dan penghakiman. Kalau kita baca di dalam versi yang bahasa Inggris atau NIV, kata yang digunakan adalah time and procedure. Kata penghakiman sendiri di dalam Inggris itu bisa diterjemahkan sebagai semacam pertimbangan, saudara. Jadi kurang lebih, pengkhotbah ingin berkata bahwa kita itu bisa tidak setuju dengan pemimpin kita. Apalagi ketika pemikirannya, ketika kebijakannya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yesus sendiri pernah berkata bahwa kita wajib memberikan kepada Allah apa yang semestinya. Artinya seluruh hidup kita, seluruh kehendak kita, itu harus kita berikan kepada Allah. Sehingga saudara, ketika kehendak pemerintah itu berkonflik dengan kehendak Tuhan, artinya kita harus berdiri teguh sebagai murid yang setia. Kita harus memprioritaskan kehendak Allah. Tetapi saudara, sebagai orang yang berhikmat, pengkhotbah juga berkata bahwa kita perlu memikirkan pertimbangan yang matang. Seperti misalnya cara yang tepat atau waktu yang baik untuk mengatakannya. Apakah misalnya saya harus menunggu atau saya harus ngomong langsung? Apakah saya harus berbicara dengan nada yang tinggi atau nada yang lebih rendah? Apakah saya bisa berhadapan sendiri atau justru harus bersama-sama dengan orang-orang lain? Apakah saya harus ngomong straight to the point, apa adanya, atau saya perlu agak memutar-mutar dulu dan lain sebagainya? Dengan cara seperti apa? Nah, saudara, ini memang sulit. Kita perlu punya pertimbangan yang baik. Tetapi seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-6, kita belajar bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya, saudara. Bahkan ketika misalnya kita bersuara, tetapi kemudian pemerintah atau pemimpin yang memimpin kita tidak mendengar, kita percaya bahwa suatu hari penghakiman Tuhan itu pasti akan turun. Saudara, pengkhotbah menutup bagian ini di ayat 7-8 dengan menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang terbatas. Manusia itu tidak memiliki kontrol atas segalanya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat dia berani bersuara. Tidak ada yang dapat berkuasa atas angin atau roh. Tidak ada yang berkuasa atas kematian. Dan tidak ada yang berkuasa atas perang. Pengkhotbah bahkan jujur bahwa kadang kita yang malah dikuasai oleh kefasikan atau kejahatan. Sama seperti yang pengkhotbah katakan di ayat 9. Tanpa bermaksud menghancurkan semangat, di akhir dari bagian ini, pengkhotbah mengajak kita untuk menyadari keterbatasan kita di hadapan Allah. Sambil terus belajar berserah untuk menjadi orang yang berhikmat di hadapan para pemimpin. Saudara, memang bukan hal yang mudah ketika kita berinteraksi dengan pemimpin. Apalagi ketika pemimpin tersebut melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi saudara, kita harus belajar untuk menempatkan diri sebagai orang yang berhikmat. Untuk berani bersuara, tetapi juga dengan pertimbangan yang matang. Untuk juga belajar untuk bersabar dan percaya bahwa di dalam segalanya Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu ambil kendali. Mari kita belajar untuk percaya dan hidup sebagai orang yang berhikmat. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami hikmat untuk boleh hidup sebagai orang yang berhikmat. Tolong kami ya Tuhan, secara khusus ketika kami berhadapan dengan pemimpin. Bukan hanya pemimpin di dalam konteks masyarakat yang besar, tetapi juga pemimpin yang Tuhan percayakan. Baik itu di rumah kami, baik itu di kantor kami, di tempat di mana kami berada. Ya Tuhan, tolong kami untuk memiliki pertimbangan yang baik, sambil juga memiliki kepekaan akan suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami tidak mau hanya menjadi orang yang selalu nurut, tetapi kami juga tidak mau menjadi orang yang tidak bisa berpikir secara kritis. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Dan biarlah
firman Tuhan yang terus menuntun dan menjaga serta mengawal kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.